لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله العظيم وصدق رسول كريم، ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang Jumat, semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah maupun inayahnya, atau bahkan senantiasa terus mencucurkan nikmat-nikmatnya, dari nikmat yang terkecil sampai dengan nikmat yang paling besar, dari nikmat yang kita rasakan bahkan tidak kita rasakan, dari nikmat yang kita anggap terlihat besar, bahkan nikmat yang tidak kita terlihat. Salah satunya juga nikmat sehat, sehingga Allah mudahkan langkah kita dari kediaman kita masing-masing menuju Masjid Al-Jihad, yang sama-sama kita banggakan ini dalam rangka taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita diakui sebagai umatnya, dan pada akhirnya telah mendapatkan syafaat darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, terlebih dahulu khatib berwasiat khusus pribadi yang wajib dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin beberapa waktu yang lalu, satu hari yang lalu, satu pekan yang lalu, keimanan kita mulai tergoyah, keistiqomahan kita dalam beribadah mulai terganggu dengan kenikmatan dunia ataupun dengan kemewahan dunia. Maka melalui momentum khutbah ini, khatib berwasiat, mari kita kembalikan lagi. Tujuan kita adalah tak lain dan tak bukan untuk beribadah kepada Allah. Oleh karenanya, mari semaksimal mungkin kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah dengan menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, dan
dan kita juga menjauhi sampai dengan benar-benar kita meninggalkan segala apa itu yang dilarang oleh Allah. InsyaAllah hadirin, dengan demikian maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, baik di dunia yang sementara ini, di dunia yang fana ini, di dunia yang tidak abadi ini, maupun di akhirat yang kekal nan abadi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semangat di dalam memperbanyak ibadah itu merupakan sebuah kemuliaan. Apalagi di saat orang lain enggan melaksanakan amal-amal soleh. Bahkan ada juga orang yang membenci terhadap orang-orang yang senantiasa melaksanakan kebaikan. Sudah barang tentu mereka ialah dari golongan orang-orang yang fasik. Karena tidak mungkin orang baik akan membenci orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Apabila kita dapati seseorang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, ketika dikumandangkannya adzan oleh seorang muadzin, apabila kita dapatkan seseorang yang senantiasa mengeluarkan hartanya untuk kepentingan agama, pembangunan masjid, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Apabila kita dapatkan seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Apabila kita dapatkan seseorang yang senantiasa gemar memberikan pemikirannya, memberikan tenaganya, memberikan kekuatannya untuk keperluan agama, seperti tadi mungkin pembangunan masjid, kalau itu juga memerlukan pemikiran, pembangunan masjid karena itu juga memerlukan tenaga, ia korbankan. Di sela-sela orang lain yang memiliki pemikiran yang digunakan untuk mementingkan dirinya sendiri dalam meraih dunia dan dunia, menggunakan tenaganya, menggunakan kedudukannya hanya untuk mementingkan dirinya sendiri dalam mengelabui dunia. Maka yang demikian itu ialah salah satu sifat yang mulia, salah satu merupakan keistimewaan, karena kita senantiasa gemar ataupun senang dalam berbuat kebaikan ataupun melaksanakan amal soleh. Tetapi hadirin, ada hal yang harus kita perhatikan di samping amal-amal yang kita lakukan, di samping kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, yang mana yang harus kita perhatikan ini akan menjadi faktor ataupun penentu amal kita ini akan bermanfaat dengan semanfaat-manfaatnya atau cuma hanya sekedarnya saja, akan menentukan yang mana amal yang telah kita lakukan ataupun kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan akan benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Apakah akan menggiring kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru sebaliknya digiringnya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita perhatikan ini tak lain dan tak bukan ialah keikhlasan niat. Ikhlas merupakan kemurnian di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'. Kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'. Mereka itu tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama yang lurus, yakni ad-dinul
Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, keikhlasan merupakan ruhnya dari jiwa. Maka ketika seseorang beramal soleh tetapi di dalamnya tidak diiringi dengan keikhlasan, maka ibarat jiwa kita tanpa adanya nyawa, tak berguna. Hanya akan menjadi seorang bangkai, membusuk, tidak ada manfaatnya. Akan tetapi ketika jiwa ini masih didampingi dengan nyawa, maka bisa besar kemungkinan kita untuk melaksanakan ataupun hidup dalam rangka kebaikan. Begitu juga dengan amal soleh ataupun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tatkala amal soleh yang kita lakukan diiringi dengan keikhlasan, maka itu semua akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pahala yang amat besar. Dan bukan hanya di dunia kita dapatkan, lebih-lebih di akhiratnya kelak akan kita jumpai. Oh, ternyata ini amal yang telah saya lakukan dahulu ketika hidup di dunia. Tetapi lain halnya dengan ketika kita beribadah, ketika kita beramal, tidak memperhatikan atas keikhlasan yang kita kerjakan. Kelak kita di hadapan Allah, ya Allah, mana amal yang telah kulakukan kelak di dunia? Mana ibadah-ibadahku yang dulu pernah kulakukan di dunia? Salatku, zakatku, infakku, sedekahku, puasaku, hajiku, umrahku, dan lain sebagainya. Mana ya Rabb? Tidak. Kata Allah, tidak ada. Karena semua itu engkau lakukan bukan karenaku, tetapi karena kau lakukan hanya untuk dipandang oleh saudara-saudara. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, keikhlasan itu memang tidak nampak, tetapi sebagian para ulama berpendapat bahwa keikhlasan itu dapat dirasakan adanya. Yang pertama, keikhlasan itu dapat kita lihat tatkala seseorang beramal baik atau beramal soleh, ia senantiasa istiqomah, baik ketika ia sedang sendirian maupun sedang bersama-sama dengan jamaah yang lain, ataupun ketika ia sedang sendirian ataupun dilihat oleh orang lain. Tidak ada pengaruhnya, semua tetap dikerjakan. Kemudian yang kedua, amal soleh ini juga dapat dirasakan, keikhlasan ini juga dapat dirasakan tatkala seseorang beramal soleh atau berbuat kebaikan, baik dipuji ataupun tidak, atau bahkan mungkin dicaci oleh saudara-saudaranya ataupun oleh orang lain, ia tetap istiqomah mengerjakan kebaikan tersebut. Karena ia mengerjakannya bukan untuk makhluk, ia mengerjakannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada pengaruhnya ketika dia beramal soleh, dipuji-puji, dipuja-puja oleh saudaranya, atau bahkan sebaliknya, dicaci maki dan lain sebagainya. Tidak berpengaruh terhadap ibadah yang ia lakukan, tidak berpengaruh terhadap amal yang ia kerjakan, karena ia beribadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan untuk makhluk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil